Bismillah. Sudah masuk ya? Bentar. Nah, sudah masuk ya? Alhamdulillah. Bismillah, langsung dimulai. Silahkan. Suara antum di Zoom belum dihidupin. Itu kalau udah set jadinya sih masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Insya Allah pada hari ini kita akan mengajarkan kajian fikih pranikah dengan judul Iddah Perceraian dengan pemateri kita pada hari ini Ustaz Mufti Haris Khalid Hafizahullah Ta'ala. Ya, alhamdulillah saya bersama kita. Kajian insya Allah terdiri dari dua sesi. Sesi pertama akan dibawakan materi oleh Ustaz dan sesi tanya jawab. Bagi yang menyaksikan kajian ini melalui Zoom, bisa bagi yang ingin bertanya atau ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Jangan memberi tanda raise hand lewat Zoom dan juga melalui kolom. Bisa mengajukan pertanyaan melalui proses yang tersedia di Zoom. Insya Allah nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh ada pada Ustaz. Dan bagi yang menyaksikan kajian ini melalui Clubhouse, bisa nanti bertanya pada langsung, bertanya kepada Ustaz secara langsung dengan memberi tanda raise hand ataupun juga menuliskan pertanyaannya melalui chat kepada anak. Dan juga bagi yang menyaksikan kajian melalui YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia di YouTube. Dan insya Allah nanti akan dibacakan pertanyaan kepada Ustaz. Kajian dimohon untuk mute mikrofon agar tidak mengganggu jalannya kajian dan dimohon untuk tidak merekam kajian dalam bentuk apapun tanpa seizin Ustaz dan juga seizin tim Nahla Mengaji. Untuk mempersingkat waktu dengan ini, mari kita mulai kajian pada hari ini dengan Ustaz Mufti. Kepada Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di acara ya atau di kelas yang sudah kita jalani beberapa waktu belakangan ini, ya mengkaji tentang apa yang seseorang harus ketahui ya. Ini adalah salah satu ilmu agama ya, ilmu hidup kita ya, terutama kehidupan berumah tangga, terutama bagi para suami ya, yang menjadi pemimpin rumah tangga harus tahu ya ilmu-ilmunya sebelum menikah. Makanya Ana juga berniat di sini, maksud dari Ana adakan kajian pranikah ini ya, kelas nikah ini yang sangkut pautnya sama pernikahan ya. Sudah kita bahas di beberapa kajian yang lalu, itu hanya Ana ingin agar kita tahu dasar-dasarnya, tahu bahwasanya oh ini tuh seperti ini, ta'aruf itu seperti ini ya, terus acara pernikahan seperti ini, terus kalau ada masalah gimana, perceraian, khulu, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh apa yang sudah Ana keluarkan atau apa yang sudah Ana berikan kepada antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai amalan baik Ana, dan juga semoga Ana selalu ikhlas, dan juga semoga itu semua bermanfaat buat antum semua dan buat Ana pribadi. Amin. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwas sekalian yang semoga rahmat Allah SWT, mohon maaf ya di malam Ahad yang lalu Ana berhalangan
nggak bisa berbagi bersama antum seperti biasanya. Dan alhamdulillah pada hari ini Anda bisa hadir di sini di tengah-tengah antum semua, ya. Kita belajar bareng, ya, ngobrol bareng dan menelaah bersama-sama, ya, berbagi sedikit ilmu, ya, tentang pernikahan, tentang masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga atau kesalahan-kesalahan atau apalah itu namanya yang sering timbul di pernikahan, yang pasti dibahas jika sedang membahas masalah pernikahan. Pada malam hari ini judulnya iddah perceraian, ya. Tapi di kajian yang lalu ada beberapa hal yang ingin Ana ralat karena di kajian yang terakhir Ana terpecah konsentrasi Ana, ya. Itu ada kerabat yang kena COVID dan simpang siur kabarnya, minta tolong ke Ana, jadi Ana tidak bisa fokus. Yang kita bahas di kajian yang lalu itu masalah khulu, ya. Apa khulu itu para jamaah? Ya, jadi khulu itu adalah seorang istri yang mau melepaskan diri dari suaminya dengan lafaz-lafaz tertentu, ya, bi'iwadin, dengan harta imbalan. Jadi seperti itu. Yang mana seorang yang berumah tangga itu ada yang namanya ikatannya, ikatan pernikahan. Saling mengikat satu dengan yang lain. Namun jika memang ikatan tersebut tidak berjalan dengan baik, ikatan tersebut malah bukan untuk membahagiakan, tapi semakin menyusahkan atau menyulitkan salah satu pihak. Jika yang merasa sulit di pihak laki-laki, yang laki-laki sudah tidak mampu, maka istilahnya itu namanya at-talaq, ya. Itu namanya menceraikan, talak, cerai. Adapun jika kesulitan itu dialami dengan wanita atau dialami oleh pihak wanita, Islam juga memberi jalan, yaitu jalannya adalah khulu namanya. Khulu itu disyariatkan oleh syariat Islam, yang mana bagi wanita dapat melepaskan diri dari suaminya dengan syarat-syarat yang pastinya itu adalah syarat yang syar'i, ya, dengan ganti. Jadi kemarin Anda mungkin jelaskan bahwasanya harus kembalikan mahar, tapi ternyata itu tidak harus, ya. Tapi ada ulama-ulama yang mensyaratkan seperti itu, dikembalikan maharnya, ya. Dan suami boleh minta itu, kembalikan maharnya boleh jika istrinya mau melepaskan diri, ya. Jadi istri harus ngasih harta imbalan kepada suaminya saat dia mau melepaskan diri dari suaminya. Bukan melepaskan diri terus kabur saja begitu saja dari rumah, bukan seperti itu, ya. Tapi khulu ini dilakukan oleh seorang istri yang mau melepaskan diri dari suaminya dengan harta ganti. Mau khulu silahkan, tidak apa-apa, ini harta gantinya, yang mana seluruh harta yang pantas untuk diberikan dan yang berharga, ya, itu yang dijadikan sebagai penggantinya. Bukan cuma harta-harta yang tidak ada, yang tidak bernilai, ya. Tapi harta yang bernilai yang pantas untuk dijadikan sebagai gantinya. Kalau bisa itu maharnya dikasih. Jadi suami boleh untuk meminta kembaliin maharnya. Itu ada para ulama yang mengatakan boleh suami meminta, tapi tidak boleh memaksa. Suami tidak boleh memaksa istrinya harus minta mahar. Tidak boleh, tapi boleh suami minta. Dan jika istri memberikan, itu sah sebagai gantinya. Seperti itu para jamaah sekalian. Ini mungkin yang belum Anda sampaikan di masalah yang lalu, ya. Jadi khulu itu disyariatkan boleh bagi wanita yang tertekan, wanita yang bermasalah atau punya suaminya yang bermasalah yang buat dia tidak mampu lagi untuk tinggal bersama, maka silahkan, itu dibolehkan, ya. Nah, dengan harta imbalan, yang mana itu dikisahkan oleh di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabiah yang mau melepaskan dirinya dari suaminya sama Rasulullah SAW, apakah kamu mau mengembalikan itu taman yang diberikan oleh suamimu itu? Kata dia, nah ya Rasulullah, anak kembalikan yang diberikan oleh suami, dikembalikan. Kata Rasulullah, ceraiin, lepaskan. Dan disunnahkan bagi suami untuk melepaskan istrinya jika istrinya mau khulu. Jika alasannya jelas, alasannya bisa diterima oleh syariat,
silahkan jika seorang istri mau khulu. Dan disunahkan suaminya untuk melepaskannya. Kecuali dengan alasan yang tidak jelas, maka ini beda perkara. Karena terlalu banyak kasus alasannya tidak jelas, bahkan alasannya karena digoda laki-laki lain. Ya. Alasannya digoda laki-laki lain. Minta lepas dari suaminya yang sah. Naudzubillah. Ini dosa besar ya, ini dilarang dalam syariat Islam. Adapun jika memang alasannya itu suaminya orang tidak benar, suaminya mabuk-mabukan, suaminya berzina sama wanita lain, suaminya nggak sholat, ya. Maka yang seperti ini jika istrinya mau angkat kaki, suaminya disunahkan untuk melepaskannya, dianjurkan untuk melepaskannya sudah dengan ganti, ya silahkan. Nah, kadar gantinya itu gimana? Nah, para ulama bilang kadar gantinya itu yang setara dengan maharnya. Ya. Boleh di bawah maharnya jika suaminya ridho, boleh yang setara dengan maharnya. Yang diperdebatkan sama ulama, kalau si suami ini minta gantinya itu lebih besar dari maharnya, ini yang diperdebatkan sama ulama. Sebagian bilang batasnya itu sampai di maharnya jumlahnya. Misalkan dulu maharnya dikasih saat hantaran itu 50 juta atau 100 juta, maka itu batas maksimal hadiahnya. Ya, suami tidak berhak untuk minta yang lebih dari situ. Adapun bagian ulama yang lain boleh suami minta yang lebih dari situ. Ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui di masalah khulu. Masalah khulu tidak panjang lebar ya, karena ini sangat mudah ya. Yang mau kita bahas pada malam ini adalah masalah iddah. Kita harus tahu para ikhwah sekalian bahwasanya pernikahan itu tidak seterusnya mulus ya. Namun kita berharap semoga rumah tangga kita selalu berjalan mulus sampai maut datang. Tapi para ikhwah sekalian, terkadang kita temui ada istri yang dicerai sama suaminya, ada istri yang sehidup semati, ya, bareng meninggalnya sama suaminya, ada istri yang ditinggal mati sama suaminya. Dan mereka ini memiliki iddah. Apa itu iddah? Karena jujur para ikhwan sekalian, ini perlu dibahas ini sangat dibahas sama para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab fikihnya. Ini adalah salah satu dari fikih nikah, yaitu ahkamul iddah, ya, hukum-hukum atau ahkam tentang iddah. Apa itu iddah? Karena di luar sana Anda lihat banyak wanita-wanita yang tidak menggubris yang namanya iddah. Seakan-akan nikahnya itu tidak ada iddahnya. Seolah-olah iddah ini tidak ada dalam syariat Islam. Padahal sudah jelas ayat-ayatnya sangat banyak ya. Maksudnya Islam mensyariatkan bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya itu untuk menahan diri, ya, mengurung dirinya, yaitu namanya iddah. Disebutkan di sini min athari talaq al-iddah wa yuradu biha at-tarabbus al-mahdudu syar'an, yaitu waktu menunggu yang dibatasi oleh syariat. Adapun dalilnya datang dari Alkitab was sunnah. Ya, dalilnya datang dari Alkitab was sunnah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para wanita yang dicerai oleh suaminya, ya, maka mereka punya waktu untuk menunggu sebanyak atau selama thalathata quru, 3 kali haid. Ya. Nanti akan kita perjelas maksudnya gimana. Nanti ada poin-poin pentingnya yang akan kita yang akan kita bahas di sana. Dan juga ayat yang lain, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhurin wallahi lam yahidhun. Dan juga mereka yang sudah ya'isna, yang sudah tua renta, ibu-ibu yang sudah tua renta, yang tidak haid lagi dari para istri-istri kalian, in irtabtum, jika kalian bingung, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ayat yang pertama tadi bilang bahwasanya iddahnya yang dicerai berarti yang masih haid, ya. Jika istri kita masih haid terus dicerai sama suaminya, orang istri masih bisa haid, masih datang bulan dicerai sama suaminya, maka iddahnya 3 kali haid.
Ada yang bilang ulama 3 kali haid, ada yang menafsirkan 3 kali bersih dari haid. Haidnya dihitung. Nanti akan kita jelaskan lebih gamblang lagi. Adapun orang-orang yang diceraikan oleh suaminya sedangkan dia sudah tidak haid karena sudah tua, maka tidak usah bingung, haidnya itu 3 bulan. Dari hari dia dicerai, 3 bulan. Ya. Dan juga wanita-wanita yang belum balik sudah dinikahi, ya sudah punya suami, belum haid, sama waktunya menanti kalau dicerai itu 3 bulan. Sebutkan di sini di ayat yang lain bahwasanya Allah juga menjelaskan bahwasanya iddahnya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, lain dengan yang dicerai. Adapun yang ditinggal mati disebutkan walladzi yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum, ya, mereka-mereka yang meninggal dunia dari para lelaki dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya itu waktu iddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. Ya, 4 bulan dan 10 hari. Wa dalil minas sunnah. Itu barusan yang kita bahas, jelas ya dari syariat. Syariat ini memerintahkan kita untuk agar wanita-wanita ini jika dicerai atau jika ditinggal mati sama suaminya ada waktu iddah. Harus ngapain aja saat iddah nanti akan kita bahas. Ya. Wa dalil minas sunnah. Sekarang kita membahas dalil dari sunnahnya, dari hadis Nabi SAW tentang syariat iddah. Tadi itu Aisyah radhiyallahu anha. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau radhiyallahu anha mengatakan, umirat Bariratu an ta'tadda bi thalathati hiyadhin. Ya. Barirah, seorang sahabiah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beriddah sebanyak 3 kali haid. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Dan hadisnya disahihkan oleh ghairihi min hadis, dan sangat banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya iddah itu adalah disyariatkan. Wa ammal hikmatu min masyru'iyatil iddah. Adapun hikmahnya dari masyru'iyatil iddah, apa sih hikmahnya dari iddah itu sendiri? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan iddah? Disebutkan di sini adalah istibra'ir rahimil mar'ah minal haram. Yang pertama yang jelas adalah membersihkan perutnya seorang wanita dari kehamilan. Jika dicerai sama suaminya, dia disuruh menanti sampai 3 kali. Dipastikan wanita ini tidak hamil, tidak sedang hamil. Kenapa kok dipastikan tidak hamil? Ya, karena ada kemungkinan dia akan dinikahi dengan lelaki lain. Jangan sampai bisa tercampur, jangan sampai ada keributan di kemudian hari, oh ini anaknya fulan dan ini anaknya fulan. Makanya disuruh sampai 3 kali haid. Sampai pasti. Ya. Mungkin kalau hamil haid sekali itu masih mungkin. Tapi kalau sudah ketiga kali haid, kemungkinan besar tidak hamil. Jadi dia sudah terlepas dari suaminya yang pertama. Jadi dia tidak sedang mengandung anaknya dari suaminya yang menceraikan dia. Ya. Li'alla yahsula ikhtilatul ansab. Demi Islam menjaga nasab. Nasab itu nanti kemana-mana larinya. Ya. Masalah pernikahan. Yang satu nasab, kakak adik, masa boleh menikah? Tak boleh. Terus masalah warisan, dan yang seterusnya. Yang berhubungan dengan nasab. Sama Islam dijaga, jangan sampai ini bercampur-campur, tidak jelas. Itu salah satu hikmah dari iddah. Yang selanjutnya, wakadzalika itahatul fursah lizzauj al-mutalliq liyuraji'a idza nadima wa kana at-talaq raj'iyan. Ya, Allah masih kasih hikmah yang selanjutnya. Allah masih kasih waktu untuk suami yang pertama, ya, untuk si suami setelah mencerai istrinya, Allah kasih waktu. Syariat Islam kasih waktu, barangkali dia menyesal menceraikan istrinya, ya. Selama tolaknya masih tolak raj'i, kita sudah bahas kemarin masalah tolak, ya. Ada berapa macam-macamnya apa saja, bisa dilihat di Nakhla Mengaji TV di YouTube. Kalau tolaknya raj'i, masih 1 kali atau 2 kali, Allah masih kasih waktu untuk si suami ini jika nyesel dia bisa balik tanpa harus mengulang dari akad dari pertama lagi. Karena kalau sudah iddahnya habis,
maka suaminya harus ulang lagi dari awal. Datang lagi, akad nikah lagi, bikin acara lagi, mahar lagi, dan yang seperti seolah-olah dia menikah dengan wanita lain. Tapi di masa iddah, seorang istri yang dicerai sama suaminya dan masih dalam masa iddah, suaminya masih punya hak penuh atasnya. Jadi suami bisa kembali lagi kapan dia mau selama masih di masa iddah. Ini salah satu hikmahnya. Waminal hikmah aidan ta'zim aqdin nikah. Dan ini juga hikmahnya yang paling jelas adalah mengagungkan akad nikah. Jadi akad nikah itu tidak sembarangan. Tidak diremehkan. Oh cerai-cerai sudah lepas terus. Goodbye selamanya. Nggak begitu. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertahankan rumah tangga seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mempertahankan rumah tangga seseorang dengan apa? Ngasih iddah. Sama suaminya dicerai, selesai dicerai, nggak langsung sudah pisah, hancur lebur. Tidak. Si istri harus tetap masih ada di rumah suaminya. Ya. Meminimalisir kemungkinan cerai yang benar-benar. Karena biasanya kalau sudah istrinya masih ada di rumah sana, masih melayani suaminya misalkan, nggak jadi mau cerai. Ya, nggak jadi. Ya itulah Allah SWT mengagungkan akad nikah ini ya. Jadi dipersulit sama syariat Islam seseorang untuk berpisah. Meskipun tidak apa-apa, tapi langkahnya itu dipersulit. Dan dijelaskan juga bahwasanya iddah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akad nikah ini memiliki kesucian. Tidak cuma asal di mulut saja main nikah-nikah serampangan, tidak. Kesucian dan itu dijaga oleh syariat Islam. Wa ta'zim haqqi zauj al-mutalliq, dan juga di sini ada mengagungkan posisi seorang lelaki sebagai yang menceraikan. Jadi habis diceraikan terus istrinya boleh lari, tunggu dulu belum. Ini masih dalam haknya suami. وفيها أيضا صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملا. Dan juga di sini ada hikmah tentang masalah kehamilan. Karena nanti hukumnya berbeda. Antara yang hamil dan yang tidak hamil, iddahnya itu berbeda. Di situ berarti ada hikmah. Ada rahasia dari syariat Islam ini. Kenapa seseorang yang hamil terus dicerai sama suaminya, ya, terus iddahnya itu berbeda. Tidak sama. Nanti akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya para ikhwah sekalian, di sini dijelaskan bahwasanya siapa saja orang-orang yang diwajibkan untuk beriddah. Kita perlu tahu. Siapa saja orang-orang yang diharuskan untuk beriddah. Disebutkan di sini, iddah itu dilazimkan kepada setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, entah ditinggalkan dengan talak, cerai, atau khulu, au fasakh, atau pernikahan yang batal, karena ada pernah Anda jelaskan di kajian-kajian yang lalu, ada fasakh, yaitu gagal pernikahannya, batal pernikahannya, karena mungkin ada aib dari salah satu yang tertutupi dan baru dikasih tahu setelah pernikahan. Maka batal pernikahannya. Au mata anha, atau ditinggal mati. Ya. Maka yang seperti ini itu ada iddahnya semua. Bisyarat an yakuna az-zawjul mufariqu laha qad khala biha wa hiya mutawa'atun ma ilmihi biha wa qudratihi ala wadhiha. Jadi iddah ini juga terjadi pada wanita-wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Jika baru akad nikah saja, belum digauli, maka tidak ada iddahnya. Jadi, orang-orang yang sudah digauli sama suaminya, maka iddahnya itu tidak pakai iddah. Yang pakai iddah adalah yang sudah digauli sama suaminya. Misalkan nikah sekarang, ya belum digauli, baru lihat tak cocok langsung dicerai, maka yang seperti ini itu tidak ada iddahnya, ya, karena belum digauli. Ya. Wa amma man faraqaha zawjuha hayyan bitalakin aw ghairihi qabla dukhul biha fala iddata 'alaiha. Jadi
orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, sebelum digauli tidak ada iddahnya. Liqaulihi ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi para mukminat, tsumma talaqtumuhunna, lalu kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum engkau gauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka mereka tidak punya iddah. Ya. Adapun para ikhwas sekalian, jadi yang pertama sifatnya seorang wanita yang ditinggal suaminya sebelum digauli maka tidak ada iddah. Adapun jika ditinggal meninggal dunia, yang pertama dicerai sebelum digauli maka tidak ada iddahnya. Adapun yang kedua ditinggal mati oleh suaminya, ya, maka yang seperti ini semuanya secara mutlak ada iddahnya, semuanya sama, ya. Yang dicerai tadi kalau belum digauli maka tidak ada iddahnya kalau belum digauli. Tapi kalau sudah digauli maka ada iddah. Nanti akan kita bahas satu-satu. Adapun yang ditinggal meninggal dunia para ikhwan sekalian oleh suaminya, maka secara mutlak mereka punya iddah, ya. Meskipun belum digauli atau sudah digauli tetap mereka ada iddahnya, yaitu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 234, ya, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ya. Dan mereka-mereka yang meninggal dunia, ya, dari kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari bukan pakai tanggalan Masehi, ya, para ikhwan sekalian, tapi pakai penanggalan Hijri. Ya. Karena pernah hitung kira-kira di angka 4 bulan 5 hari sampai 6 hari kira-kira. Karena Masehi itu lebih panjang daripada Hijri. Adapun dijelaskan di sini, anwa'ul mu'taddat, macam-macam wanita yang beriddah, ya, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hamil, wanita yang sedang hamil. Yang kedua, ini harus diingat, ya, yang pertama adalah wanita yang sedang hamil. Yang kedua adalah yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga adalah wanita yang dia haid, ya, sedang dia bisa haid dan dicerai sama suaminya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wanita yang sudah tidak haid, sudah tidak bisa haid karena sudah tua misalkan, atau terlalu kecil, ya, dan dicerai sama suaminya, ya. Yang keempat dan yang kelima adalah orang yang setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah gimana? Saat dicerai sama suaminya, dia masih haid. Baru berjalan 1 kali haid, tahu-tahu di bulan kedua dia tidak haid. Ini jenis yang kelima. Jadi ini hukumnya beda-beda para ikhwan sekalian. Orang-orang yang wanita-wanita yang beriddah ini punya beberapa macam. Yang pertama tadi, karena ulang, al-hamil, atau wanita hamil. Yang kedua adalah yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga adalah wanita-wanita yang mereka itu haid, ya, dan dicerai oleh suaminya. Ya, suaminya maksudnya masih hidup, ditinggal saat masih hidup, maksudnya ditalak. Ya. Yang keempat adalah wanita-wanita yang tidak haid lagi karena sudah tua atau masih terlalu kecil. Ya. Atau yang kelima, setengah-setengah. Saat dicerai, dia masih haid, ya, tapi baru jalan 1 kali haid atau baru 2 kali haid, atau dia berhenti. Bagaimana menghukumi ini semua? Mari satu-satu kita bahas. Adapun hamil, wanita yang hamil, yang pertama adalah iddahnya sampai anaknya lahir.
atau sampai dia keluar, selesai, sampai lahir, sampai dia keluarkan apa yang ada di perutnya. Ini berlaku bagi yang ditinggal mati dan juga berlaku pada yang dicerai. Ya, jadi jika dia tidak dalam keadaan hamil, kita sudah tahu, jadi tidak dalam keadaan hamil, kalau ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari, kalau dicerai maka 3 kali haid. Sekarang, kalau dia dalam keadaan hamil, maka berubah iddahnya, yaitu sampai kapan? Sampai dia selesaikan kehamilannya, yaitu sampai dia melahirkan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahum. Mereka para wanita yang hamil, maka waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya iddahnya orang yang hamil akan selesai saat dia melahirkan. Ya, sawa'un kanat mutawaffa, ya, dalam keadaan dia ditinggal mati atau dicerai. Dan beberapa salafus saleh mengatakan bahwasanya annal hamil al-mutawaffa anha ta'taddu bi ab'adil ajalain. Jadi katanya sebagian para salafus saleh, orang yang hamil itu iddahnya adalah yang terlama. Maksudnya gimana? Misalkan begini. Ya. Ini masalah fikih para ikhwah sekalian, jadi kita harus pakai pemahaman nih. Harus memahami masalahnya. Jadi maksudnya yang lebih panjang apa? Misalkan dia sudah mengandung di bulan ke-8 sekarang. Ya. Dia sudah mengandung di bulan ke-8, berarti kurang lebih kira-kira ada 1-2 bulan lagi ke depan waktu kelahiran dia. Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan saat ia melahirkan sudah selesai. Tapi ada sebagian para salafus saleh yang mengatakan bahwasanya yang lebih lama, yaitu meskipun dia sudah lahir, tapi baru 2 bulan, itu nggak bisa. Mesti pakai yang 4 bulan 10 hari. Itu ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Pakai yang terlama. Kalau ternyata yang terlama adalah hamilnya, misalkan saat dia lahir atau saat suaminya meninggal dunia, dia baru hamil 4 bulan, ya, masih ada 5 bulan ke depan, maka itu sudah selesai. Saat dia melahirkan, pas 5 bulan dia melahirkan, sudah selesai iddahnya. Nah, tapi kalau seperti tadi masalahnya dia masih baru 8 bulan, dia ditinggal suaminya sedangkan kehamilannya masih 8 bulan. Sudah 8 bulan. Sisa sebulan setengah lagi atau 2 bulan lagi. Maka yang seperti ini nggak bisa katanya. Harus ikut yang terpanjang, yaitu tetap 4 bulan 10 hari. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Juga para ikhwah sekalian dijelaskan bahwasanya laisa kullu hamlin tanqadhi biwajh, dan tidak semua kehamilan itu akan habis setelah tidak semua iddahnya orang yang hamil itu akan selesai setelah dia melahirkan anaknya. Ada syaratnya. Innamal murad, yang dimaksud itu adalah kehamilan yang sudah jelas. Maksudnya apa? Ada orang baru hamil 1-2 bulan terus gugur. Ya. Janinnya masih belum berbentuk manusia, masih darah-darah saja. Ya. Maka yang seperti itu tidak bisa dikatakan sudah lahir. Dia harus tetap selesaikan sampai 4 bulan 10 hari. Ini yang dikatakan di sini. Jadi banyak orang-orang yang hamil, sudah positif, misalkan hamil, terus misalkan ditinggal mati sama suaminya. Ya. Atau dicerai sama suaminya. Maka dia nggak bisa cuman baru 2 bulan, apalagi digugurin kehamilannya, na'udzubillah min dzalik, ya. Bahkan kalau itu gugur sendiri, misalkan ada kecelakaan yang membuat dia gugur, tapi ternyata gugurnya itu baru sedikit. Maksudnya baru sedikit apa? Belum berbentuk manusia, masih berbentuk darah saja. Bercak-bercak begitu saja yang gugur, bukan berarti, oh iddah saya sudah selesai, nggak bisa begitu. Jadi iddah yang dimaksud adalah yang benar-benar itu adalah kehamilan layaknya orang melahirkan. Ya. فأما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تنقضي بها العدة.
Adapun cuman darah-darah saja ya yang keluar, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai selesainya iddah. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya iddah itu akan selesai bagi yang hamil jika anaknya sudah lahir, yang mana ini anak yang sah milik suaminya. Suami yang menceraikan dia. Ya, suami yang menceraikan dia. Anaknya hasil, jadi kehamilan itu hasil dari suami yang menceraikan dia. Tidak boleh dari punya orang lain. Misal na'udzubillah min dzalik, istrinya berzina sama orang, hamil, ya bukan anak suaminya, atau dicerai sama suaminya, terus dia lahir, terus bilang, oh iddah saya sudah selesai. Nggak bisa seperti itu. Jadi iddahnya harus anaknya itu, kehamilan itu harus disebabkan oleh suami yang menceraikan dia. Adapun melahirkan bukan dari anak yang, bukan dari suami yang menceraikan dia, anaknya itu bukan dari suaminya yang menceraikan dia, maka iddahnya tidak bisa dianggap saat melahirkan. Ya, seperti itu syaratnya. Juga dijelaskan di sini para ikhwan sekalian, paling sedikitnya orang hamil itu biasanya 6 bulan. Ini yang dikatakan para ulama, ya. Maksudnya orang yang hamil itu minimal 6 bulan. Dan ada di zaman para ulama dahulu, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, ada seseorang yang hamil itu paling lamanya ada yang 5 tahun. Subhanallah. Kita nggak pernah tahu itu. Di sini kalau sudah hamil 9 bulan anaknya nggak keluar, ya sudah dibelek ya, dipaksa harus keluar. Atau jika ada perkembangan yang lelet atau perkembangan yang terlambat dalam janin, maka dianggap janinnya itu mati, ya, nanti akan gugur dan lain sebagainya. Tapi di zaman dahulu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai ada yang 5 tahun kehamilannya, ada yang sampai 2 tahun katanya. Dan ini terjadi. Tapi kembali lagi, ya, yang paling banyak adalah ya antara 9 bulan sampai 10 bulan. Ya. Dan ini yang wanita yang terbanyak yang seperti ini. Adapun itu ada kelainan-kelainan, mungkin ingin terlambat pertumbuhan anaknya sampai 2 tahun hamil, apalagi sampai 5 tahun ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu yang dikatakan oleh para ulama ada yang sampai 5 tahun. Dan ini perlu diperhatikan para jamaah sekalian, kenapa syariat ini sampai menjaga ini semua. Orang yang hamil itu sampai lahir, sampai selesai kehamilannya, baru iddahnya selesai. Ini demi menjaga kesuciannya hamil ya. Tidak boleh ada dharar, ada yang memudharati atau mengganggu ya orang-orang yang hamil. Apalagi kalau sudah jadi janin ya, sudah ditiupkan ruh ya. Saya mulai dari 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh ya. Dan digoda, ada yang ganggu perempuan ini sampai perempuan ini kecelakaan ya, atau dipukul sampai anaknya gugur ya, maka yang seperti ini wajib membayar dia. Membayar kafarah. Wa idza wajaba saqata maitan ba'da man 'ala al-hamil haddun syar'i min jaldin aw rajm. Dan juga di sini bisa juga orang yang hamil itu kalau diganggu atau hamil misalkan dia zina misalkan. Orang yang hamil biasanya sudah menikah ya, terus dia berzina. Saat itu dia harus dirajam, mana orang yang sudah berzina kalau sudah menikah itu hukumannya dirajam. Dan saat mau dirajam ternyata dia hamil, sama syariat disuruh tunggu dulu, tunggu jangan dirajam dulu sampai anaknya lahir. Ya. Seperti itu syariat Islam ini menjaga wanita yang hamil. Dan juga ini adalah bukti ya, sempurnanya syariat Islam ya. Sampai janin yang ada di perut ibunya itu dijaga sama syariat Islam dan memiliki kesucian. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, kita menjadi seorang muslim ya, yang semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi batasan-batasan demi kelanggengan, demi kebaikan kita semua. Jadi kita sudah jelas hamil adalah iddahnya berapa tadi?
Tidak ada berapa-berapanya, tapi hamil itu iddahnya adalah saat si perempuan ini melahirkan. Ya. Dia mau dicerai ataupun dia mau ditinggal suaminya, maka iddahnya adalah saat dia melahirkan selesai iddahnya. Tapi dengan syarat tadi, ini harus dari anak dari hasil suami yang meninggal atau suami yang menceraikan dia, dan juga lahirnya itu jelas sudah ada organ-organ tubuhnya, bukan masih darah-darah saja. Sudah selesai. Bagian yang pertama adalah iddahnya wanita hamil. Sekarang iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang bukan hamil. Ya. Maka yang seperti ini jelas iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Mau sudah digauli atau belum, tetap sama iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Sudah kita bahas tadi ayatnya ya. Kalian yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka mereka para istri itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, iddatul wafati wajibatun bil maut. Iddatul wafat, iddahnya orang yang ditinggal mati, seorang istri yang ditinggal mati, wajibatun, maka ini adalah wajib hukumnya, ya. Mau ditinggal mati, dakhala am lam yadkhul biha, ya, sudah digauli atau belum, ya, ini hukumnya wajib. Karena dalilnya datang dari Al-Quran dan Sunnah, wattifaqin nas, dan ini adalah kesepakatan para ulama dan para manusia semua. Ini katanya Imam Ibnu Qayyim. Jadi hukumnya wajib 4 bulan dan 10 hari. Juga berkata salah seorang ulama bahwasanya ittafaqu ala anna al-iddah al-mutawaffa anha zawjuha ma lam takun hamilan 4 ashhur wa ashra. Iddahnya seseorang yang ditinggalkan suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Adapun budak, ya, jika ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya itu separuhnya orang yang bebas. Kalau tadi berarti 4 bulan 10 hari, maka ini 2 bulan 5 hari. Karena para sahabat radhiyallahu anhum sepakat bahwasanya iddahnya para budak wanita, ya, yang dicerai itu adalah iya, betul. Iddahnya yang dicerai, ya, dan yang ditinggal mati itu separuhnya iddahnya orang yang merdeka. Wal amah, ya, jadi hukumnya budak ini separuhnya hukumnya orang yang bebas. Allah SWT ngasih dia kerendahan, ya, hukumnya beda sama orang yang bebas, sama Allah juga beri dia kerendahan, kemudahan bagi daripada orang yang bebas. Jadi hukumannya itu separuhnya. Dan ini yang disepakati oleh para sahabatnya. Juga orang yang ditinggal mati ini, wanita-wanita, para istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu punya hukum-hukum yang lain yang tidak dimiliki sama yang lain. Sebutkan di sini. Orang yang ditinggal mati, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus duduk, dia harus berdiam diri di rumah atau di tempat di mana dia mendengar kabar kematian suaminya. Ya. Misal, ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Saat suaminya meninggal dunia, dia sedang ada di rumah bapaknya. Si istri ini sedang ada di rumah bapaknya si istri. Lagi, nah, misalkan suaminya mau keluar kota, terus istrinya dititip ke rumah bapaknya. Nah, ini bilang sama mertuanya, anak titip, anak mau ada kerjaan di luar kota, anak titip. Subhanallah, suaminya meninggal dunia, kecelakaan atau yang lain sebagainya. Nah, maka si perempuan ini harus beriddah, ya, lama iddahnya itu ada di rumah situ, di mana dia mendengar kabar kematian suaminya. Ya. Kecuali ada udzur. Dia tidak boleh berpindah kecuali ada udzur.
Misal udurnya dia lagi di rumah orang, ya tidak mungkin dia mau tinggal di rumah orang. Ya, di mana dia sebelum ke rumah orang itu dia tinggal, ya di situ dia harus kembali, dia harus habiskan masa iddahnya. Sebutkan Rasulullah SAW bersabda ya, umkuthi fi baitiki. Rasulullah bilang, berdiam diri kamu di rumahmu. Dan juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ittaddi fil bait alladhi ataki fihi na'yu zawjik." Kata Rasulullah SAW, "I'taddi, beriddahlah kamu, habiskan masa iddahmu di tempat atau di rumah yang mana di rumah itu kamu mendapatkan kabar kematian suamimu." Ya. Wa fi lafdhin, dan lafaz yang lain, haitsu atakal khabar. Kamu berdiam diri di mana kamu mendapatkan kabar kematian suamimu. Ya. Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang seperti Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, ya, dikatakan hadisnya hasan sahih, dan juga Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Fa in tur, namun jika mengharuskan dia harus berpindah ke tempat yang lain, ya. Fa in khafat ala nafsiha min al-baqa' fihi aw huwilat anhu qahran aw kana al-baitu mustajaran wa hawalaha malikuhu. Nah, seperti misalkan rumahnya kontrakannya sudah habis, dia mau tidak mau harus pindah misalkan, atau dia takut sendiri di sana, ya, maka dia sebisanya berlepas diri dari kemudorotan yang dia takuti. Contoh, dia punya rumah sama suaminya, kontrak rumah. Ternyata kontrakannya habis. Jadi mau pulang ke rumah orang tuanya, ya ini tidak masalah. Tidak masalah. Atau dia ada dalam satu kota. Di kota tersebut dia tinggal dengan kakak laki-lakinya, si perempuan ini. Atau ditinggal mati suaminya, dia sendirian di sana, ya. Maka diperbolehkan dia, kalau dia takut, ada alasannya. Dia takut misalkan sendirian, ya, terus misalkan kontrakannya habis, atau dia dipaksa untuk keluar dari rumahnya sama seseorang yang tidak dia ketahui, ya, dia boleh pindah ke rumah mahramnya sebisa dia menghindarkan dirinya dari mudorot. Juga dibolehkan bagi orang-orang yang beriddah, ya, dia butuh untuk keluar dari rumahnya untuk melakukan hajatnya, seperti misal seorang wanita, dia mau tidak mau harus bekerja, ya, mencari nafkah. Suaminya misalkan selama ini sudah sakit-sakitan, nggak bisa kerja, terus di suatu waktu suaminya meninggal dunia. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia nggak keluar, nggak kerja, dia nggak dapat makan, mati. Dia harus keluar, misalkan dia harus kerja. Atau dia mau beli kebutuhan-kebutuhan di luar. Boleh, dikatakan di sini, itu boleh, ya. Tapi tidak boleh sampai malam. Jadi sebelum maghrib, sebelum matahari tenggelam, dia harus segera kembali ada di rumahnya. Karena kenapa? Malam itu ada kemungkinan banyak kerusakan di malam hari. Apalagi dia perempuan. Dilarang dia untuk keluar di malam hari. Bagaimana? Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membolehkan orang wanita ini untuk keluar di siang hari. Mau jumpa dengan kawannya, misalkan ada perlu, silahkan. Ya. Tapi, hatta idza aradtunna an-naum falta'ub kullu wahidatin ila baiti. Tapi kalau sudah datang waktu di mana tidur, maksudnya sudah malam hari, harus pulang semua ke dalam rumahnya, kembali ke rumahnya semua, kata Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, dari salah satu ahkam, ya, hukum-hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wujubul ihdad, ya, meninggalkan bersolek selama iddahnya. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari tidak boleh bersolek. Disebutkan bahwasanya, berkata Imam Ibnu Qayyim, terus ini dijelaskan bahwasanya dia tidak boleh atau dia harus menjauhi apa-apa yang mengundang seseorang untuk suka sama dia. Misal, dia mau kerja di luar, dia lagi iddah sekarang. Oh, terus dia pakai bedak biar kelihatan lebih cantik, lebih seger, karena kebiasaannya dia seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh.
Bahkan di rumahnya pun meskipun tidak ada siapa-siapa, tidak boleh dia berdandan di masa iddah. 4 bulan 10 hari tidak boleh dia berdandan. Meskipun di rumahnya sendiri dia tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh mewarnai rambutnya, ya, tidak boleh semua dilakukan. Bagaimana kita lihat di luar sana kerusakan-kerusakan, ya, wanita istri suaminya baru meninggal dunia, terutama para artis yang mungkin mereka awam tidak tahu, ya, alhamdulillah, sama hukum agamanya sendiri mereka tidak tahu, mereka anggap remeh semua, ya. Hal-hal yang seperti ini tidak diketahui. Suaminya baru meninggal, ya, sudah keluar berdandan, ya, memperlihatkan kecantikannya, naudzubillah min dzalik. Bahkan mungkin sudah ada main sama lelaki lain di luar sana, naudzubillah. Islam melarang itu. Juga disebutkan bahwasanya wajib hukumnya bagi orang yang sedang beriddah, yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, dia harus pastikan dia tidak berdandan lagi, dan juga dia menjelaskan di sini bagi dia tidak ada baju-baju khusus untuk orang-orang yang sedang beriddah. Dia boleh pakai baju apapun yang mau dia pakai, tapi tidak boleh berperhiasan. Dia tidak boleh berperhiasan. Jadi itu yang perlu kita ketahui dari hukum-hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan juga idza kharajat minal iddah, namun jika selesai iddahnya 4 bulan 10 hari, dia tidak harus melakukan apa-apa, ya. Dia tidak punya amalan-amalan khusus kalau sudah selesai iddahnya dia harus berbuat begini dan begitu, nggak ada. Ya, seperti yang diyakini oleh beberapa orang-orang awam di luar sana. Kamu kalau ditinggal mati suaminya harus begini dan harus begitu. Itu semuanya tidak ada riwayatnya, ya. Jadi orang yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, dia punya iddah 4 bulan 10 hari, umum, ini sudah digauli atau belum, tetap iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dan dia dilarang untuk keluar rumah jika tidak ada keperluan, ya. Kalaupun ada keperluan dibolehkan, tapi tidak boleh di malam hari, ya. Di sebelum waktu malam datang dia harus kembali, harus pulang ke rumahnya, dan dia harus berdiam diri di mana dia mendengar kabar kematian suaminya, ya. Dan dia tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai perhiasan, ya, dan dia bebas pakai baju apa saja kecuali yang ada perhiasannya. Yang selanjutnya, wal mutallaqatu idza kanat, karena kita membahas tentang wanita yang dicerai dalam keadaan dia masih bisa haid, ya. Wanita dicerai dalam keadaan masih bisa haid. Karena nanti ada wanita yang dicerai dalam keadaan sudah tidak bisa haid atau belum haid, ya. Atau wanita yang punya gangguan tidak haid meskipun sudah masih muda, ya, sudah haid tapi sakit, tidak pernah haid. Haidnya 3 tahun sekali. Nanti akan kita bahas, ya. Walam yakun fiha hamlun, wanita ini pastikan tidak dalam keadaan hamil, ya, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Allah SWT berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka yang dicerai oleh suaminya, maka mereka berdiam diri, iddahnya adalah 3 kali quru. Apa itu quru? Ya, dijelaskan, ya, ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, dan juga dari Umar dan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya quru itu adalah haid, ya. Ada yang bilang quru itu adalah selesai dari haid, bersih dari haid, ya. 3 kali. Misalkan juga disebutkan nih, haidnya harus penuh. Jadi misalkan si suami ini menceraikan istrinya di tengah-tengah haid, itu tidak bisa dianggap. Berarti mulai haidnya haid yang akan datang, ya. Jadi 3 kali haid, 3 kali haid full penuh. Sebutkan di sini
Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha ata kuru'ika fala tusalli." Kalau sudah datang haid, jangan sholat, maksudnya Rasulullah. Jadi kata kuru yang ada dalam ayat tadi, ya, maka itu artinya adalah haid. Haidnya harus full, bukan di tengah-tengah haid dicerai, terus sama dia sudah dianggap satu, nggak bisa. 0. Itu masih belum dianggap, maka dianggap di haid yang selanjutnya. Adapun kita bahas tadi, kalau yang diceraikan itu adalah budak, maka bihaidotain. Dia cukup berhaid 2 kali haid. Loh, kenapa kok 2 kali haid? Kan katanya separuhnya. Kalau 3 berarti 1,5. Nah, masalahnya haid ini tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Haid itu 1 atau 2. Nggak ada 1,5. Ya. Jadi seperti itu. Dianggap 2 oleh para ulama karena tidak ada yang namanya 1,5. Yang mana telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, bahwasanya dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya Quru'ul amati haidotah. Rasulullah SAW bersabda, Quru'ul amah, ya, Quru'ul amah, iddahnya seorang budak yang dicerai sama suaminya itu adalah 2 kali haid. Ya. Dan juga para ikhwan sekalian, adapun jika yang dicerai adalah al-aisah, apa maksudnya? Yang dicerai adalah al-aisah, wanita-wanita yang tidak haid lagi, sudah tua. Atau yang terlalu kecil, dinikahi terlalu kecil, belum haid, ya, belum balik misalkan. Ya. Fa innaha ta'taddu bi 3 asyhur, maka iddahnya 3 bulan. Jika sudah digauli. Bagaimana firman Allah SWT, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 asyhur." Mereka para wanita yang sudah tidak haid lagi, ya, dari istri-istri kalian, kalau kalian bingung maka iddahnya 3 bulan. Wallahi lam yahid. Begitu juga wanita-wanita istri kalian yang belum haid karena belum balik. Sama, jadikan itu 3 bulan. Ya. Berkata Imam Ibnu Qudamah bahwasanya ajma ahlul ilmi ala anna iddatal hurrati al-aisati was-saghirati lam tahid 3 asyhur. Ijma para ulama bahwasanya wanita yang sudah tua, yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, ya, dan juga mungkin wanita yang sudah dinikahi tapi belum balik, ya, mungkin umur 12 tahun dia dinikahkan belum balik. Terus dia digauli sama suaminya misalkan, belum balik nih, terus ada masalah dicerai sama suaminya. Belum haid. Itu bahkan sampai 15 tahun mungkin dia belum haid, belum balik. Misal ini terjadi, maka cukup 3 bulan dia masa iddahnya. Waman balaghat walam tahid. Adapun wanita-wanita yang sudah balik tapi tidak haid-haid, i'taddat iddatul Aisyah. Maka iddahnya dia sama seperti iddahnya wanita-wanita tua tadi, ya, sebanyak 3 bulan atau selama 3 bulan, lidukhuliha fi umumi qaulihi ta'ala wallahi lam yahid. Mereka ini dianggap masuk ke dalam firman Allah SWT dan mereka-mereka yang belum haid. Jadi meskipun sudah balik, mungkin dia pernah haid suatu waktu, terus setelah itu berhenti tidak haid lagi. Ada kejadian seperti ini, seseorang wanita yang dia tidak haid, haidnya itu 3 tahun sekali, kasihan. Tidak haid. Seperti ini kalau dicerai sama suaminya 3 bulan, ya, 3 bulan untuk masa iddahnya. Wa in kanatil mutallaqatul aisatu aw as-saghiratu ummu waladin fa iddatuhunna syahran. Misalkan ini terjadi pada budak sudah tidak haid lagi, maka iddahnya itu adalah 2 bulan. Sebagaimana tadi yang bisa haid itu iddahnya 3 kali haid, ya, 3 kali haid, 3 kali full haid, ya. Nah, bagaimana kita bilang tadi, kalau dia itu budak maka dua kali haid saja sama sekarang. Yang 3 bulan kalau ada budak 3 bulan maka dipotong. Jadi 2 bulan saja haidnya. Ya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iddatu ummil waladi haidatan. Iddahnya ibunya anak, maksudnya ibunya anak itu gimana? Yang laki-lakinya itu tuannya, yang laki-laki itu tuan, istrinya itu budak. Dikatakan ummul walad, ibunya anak.
Haidotan, 2 kali haid. Walau lam tahid, kalau mereka ternyata belum haid, kanat iddatuha syahrain, maka iddahnya mereka adalah 2 bulan. Ya. Wa ammal mutallaqatu allati kanat tahid. Sekarang kita mau bahas orang-orang yang haid, wanita-wanita yang sudah haid dan dia bisa haid, tapi tahu-tahu haidnya berhenti. Tidak tahu berhentinya karena sudah umur, ya, atau gara-gara ada masalah. Gimana ini menghadapinya? Contoh misalkan kita menikahi, kita menceraikan istri. Umurnya sudah antara mungkin 45 atau di atas 45. Dia masih haid. Nah, atau masih umur 35 lah. Wanita umur 35 masih lancar haid ya. Nggak ada orang wanita menopause umur 35, nggak ada. Dia masih haid. Cerai sama suaminya, sudah berjalan 1 kali haid. Yang kedua tahu-tahu dia nggak haid. Gimana menghadapi ini? Gimana cara ngitungnya? Di sini disebutkan ya. Ada 2 kemungkinan yang seperti ini. Sebabnya ketahuan, atau sebabnya afwan. Yang pertama sebabnya tidak ketahuan. Ya. Apa yang membuat haidnya itu tersendat, tidak haid, ya. Maka yang seperti ini ditunggu sampai iddahnya itu sampai 1 tahun. Kenapa kok 1 tahun ya? 9 bulan dihitung iddahnya orang hamil, ditambah 3 bulan iddahnya al-aisah, iddahnya orang-orang yang tidak bisa haid lagi. Digabung dijadiin 1, dijadikan iddah. Bagi yang tidak jelas alasannya kenapa. Aku nggak tahu saya nggak bisa haid lagi, maka didouble. Dia ada kemungkinan hamil 9 bulan ditambah 3 bulan lagi. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Ini yang dilakukan kata Imam Syafi'i, hadza qada'u Umar bainal muhajirin wal ansar. Ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab kepada para muhajirin dan ansar ya. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini. Adapun kemungkinan yang kedua, para ikhwan sekalian, adalah dia tahu sebabnya apa? Kenapa haidnya itu berhenti? Seperti ada penyakit atau gara-gara dia menyusui ya, atau dia minum obat yang membuat haidnya itu berhenti, ya, maka yang seperti ini dilihat sampai hilang itu pembatasnya, sampai pelarang haidnya itu hilang, sampai yang membuat haidnya berhenti itu hilang. Fa in adal haidu ba'da zawalihi i'taddat bihi. Kalau nanti datang lagi haid, jadi tunggu. Sebab-sebab apa? Biasanya ke dokter, oh ini kamu karena begini, kamu karena mengkonsumsi obat ini. Maka yang seperti itu dia tetap harus nunggu. Ya. Sampai nanti datang lagi haidnya, dihitung lagi, mulai dihitung. Misalkan dia sudah 1, terus dia terpotong. Maka ini dia harus nunggu nih. Sampai dia haid lagi, baru dia mulai hitung lagi. Yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir haidnya. Jadi para ikhwan sekalian, sudah kita bahas 5 macam haid. Yang pertama adalah haidnya hamil, wanita yang hamil. Yang kedua adalah haidnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, dan juga wanita yang yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan masih bisa haid, ya, dan juga yang dicerai sama suaminya dalam keadaan yang sudah tidak bisa haid atau belum bisa haid, ya. Dan yang terakhir adalah yang setengah-setengah haid terus berhenti haid. Barusan kita sudah bahas. Maka para ikhwan sekalian, kita sekarang sudah tahu nih, yang hadir di sini lumayan, ada laki-laki, ada para akhwat juga. Perlu diperhatikan masalah iddah ini, jangan dianggap remeh, ya. Fatal, berbahaya. Ini adalah hukum syar'i, ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita para kaum muslimin, ya. Ya, terutama pada para wanita, dan juga para suami diajar istrinya harus tahu nih hukum-hukum masalah yang seperti ini, jangan sampai lalai. Mungkin itu bisa Anda sampaikan pada malam ini. Nasihat dan penutup Ustaz. Jadi para ikhwan sekalian, nasihat anak yang anak ulang-ulang terus itu sabar ya kan. Nikah itu adalah cobaan. Jangan yang dari kepala kita, ini nikah ini enak-enaknya saja ya. Apalagi yang laki-laki itu nanti hubungan begini dan begitu, dia berhayal ya.
ya ternyata sudah nikah. Seperti itulah. Ya. Jangan begitu ya. Nikah ini adalah tanggung jawab. Ya, nikah itu adalah bisa dibilang tambahan tanggung jawab. Memang ada enaknya, tapi ada tidak enaknya. Mungkin di salah satu sisi ada orang yang pernikahannya tidak enaknya lebih banyak dari enaknya. Ada yang 50-50. Ada yang lebih banyak enaknya. Tergantung orangnya. Tugas kita hanya bersabar. Menerima semuanya. Doa kepada Allah SWT. Semoga kita bisa melalui cobaan itu perlahan-perlahan. Ya, anak kenal banyak orang yang awal-awal pernikahannya itu berat hidupnya. Ya, dicoba dengan suami yang tidak mengerti-mengerti, ada yang dicoba sama istri yang tidak mau taat, ada yang dicoba dengan keuangan, ada yang dicoba dengan istri yang penyakitan, misalkan ada dicoba dengan suami yang tidak punya akhlak yang baik, yang temperamen dan lain sebagainya. Tapi mereka bersabar sampai di satu titik semuanya dia bisa meraih kebahagiaan yang dia impikan selama ini. Ya. Bagaimana kita mau sukses di dunia ini, kita butuh usaha yang sangat besar, sabar, mengukir dari kecil, sama. Rumah tangga ya bagian dari dunia yang harus kita sabari juga. Sama persis, tidak ada bedanya. Ya, jadi sabar. Kita harus lebih belajar lagi makna dari kehidupan. Kita harus belajar uh, agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana agama ini yang akan nuntun kita ke jalan yang baik-baik terus. Jadi uh, ini juga salah satu niat Ana untuk bahas masalah pranikah karena masalah seseorang banyak timbul dari pernikahan dia. Ribut sama istri, akhirnya bad mood, akhirnya dia cari hiburan di tempat lain, akhirnya istrinya digoda lelaki lain, akhirnya dia makan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang diharamkan gara-gara dorongan dari istri yang selalu minta yang suaminya tidak punya, ya. Timbulnya akar-akarnya ketemunya di masalah pernikahan. Hanya mungkin belajar bareng di Clubhouse ini dan di Zoom juga dari Nakhla Mengaji, kita bisa sama-sama belajar arti dari pernikahan, arti dari kehidupan di dunia ini. Yang lain tadi sudah dengar nih, ya. Yang lain tadi sudah dengar nih masalah-masalah orang. Sengaja pertanyaan ini dibacakan dan silahkan diungkapkan sendiri pertanyaannya sengaja untuk jadi pelajaran untuk yang lain. Buat para akhwat yang belum menikah, buat para ikhwan yang belum menikah, pelajari kasus yang sudah ada. Jangan kita masuk ke lubang yang sama. Seorang mukmin itu tidak masuk ke lubang biawak itu 2 kali. Jadi semoga yang kita bahas ini bisa dapat membantu masalah-masalah kita dan juga dapat menjadi pelajaran yang besar dalam kehidupan kita ke depannya. Dan semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkadang cobaan orang lain itu menjadi pelajaran buat kita, ya, yang kita sampai meniru mereka. Allah taala alam. Kalau tadi ada yang salah itu dari kebodohan anak dan kurangnya ilmu anak, karena ilmu anak sangat 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 sedikit, ya. Dan kalaupun yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena mohon maaf, insya Allah kita berjumpa di kajian yang akan datang para sekalian malam Kamis biiznillah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.